Ya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Dat yang telah mencipta alam semesta, Dat yang telah memelihara serta mengatur segalanya. Oleh karenanya tidak ada Dat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak ada Dat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian dan sanjungan kecuali Dia. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh, teladan dan panutan buat kita, orang yang paling berhak untuk kita ikuti jalan hidupnya, dan orang yang paling berhak untuk kita ambil petunjuknya sampai hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, terlebih dahulu pengajian kita buka dengan kita baca ayat-ayat yang akan kita bahas bersama. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita bahas di surat Al-Fajr di ayat yang ke 6 sampai ayat yang ke-14. Ini mohon maaf kita melanjutkan surat Al-Fajr sebelum Covid ini belum selesai, ternyata baru sampai ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Namun karena pembahasannya nyambung dari ayat yang ke-6, maka kita akan bahas dari ayat yang ke-6 nanti selesai di ayat yang ke-14. Baik, kita baca dari ayat pertama saja ya, surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad
wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب Inna rabbaka labil mirsad. Baik, kita akan terjemahkan perlafaz dari ayat yang ke-6. Alam taro. Alam, apakah tidak? Taro, kamu perhatikan. Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, Rabb kamu telah berbuat. Bi'adin, terhadap kaum Ad. Irama, yaitu kabilah Iram. Zati, yang memiliki. Al-imadi, tiang-tiang yang tinggi. Allati, yang lam yukhlaq, belum pernah dibangun. Mithluha, kota seperti itu. Fil biladi, di negeri-negeri. Wa Samuda, dan kaum Samud. Alladzina, orang-orang yang. Jabu, mereka memotong. As-sakhra, batu yang besar. Bilwadi, di lembah. Wa fir'auna, dan Fir'aun. Zi, yang mempunyai. Al-autadi, pasukan yang banyak. Alladzina, orang-orang yang. Taghaw, mereka sewenang-wenang. Fil biladi, di negeri-negeri. Fa'aktsaru, mereka berbuat banyak. Fiha, di negeri-negeri tersebut. Al-fasadi, kerusakan. Fasobba, lalu menimpa. Alaihim, kita ulang. Fasobba, lalu menimpakan. Alaihim, kepada mereka. Rabbuka, Rabb kamu. Sauto azabin, cemeti azab.
Inna sesungguhnya Rabbaka Rabb kamu labil mirsadi benar-benar mengawasi. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas ayat-ayat ini. Nanti sebelum kita selesai akan kita buka tanya jawab. Jadi monggo nanti bisa di materi yang kita bahas ini secara khusus ataupun hal lain. Nanti jika kami mampu menjawab akan kami jawab, jika tidak bisa ditanyakan di ustadz yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini Al-Fajr, Allah mengawalinya dengan kalimat-kalimat sumpah. Wal fajri, demi waktu fajar, yaitu waktu subuh. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Dulu sudah kita bahas ya, yang dimaksud malam-malam 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ada ulama tafsir yang menafsiri 10 malam di sini adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasr, wal-laili idza yasr, demi malam apabila menyelimuti. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, yang demikian itu jadi 4 kalimat sumpah ya, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Semua itu ditujukan lidhi hijrin, kepada orang-orang yang berakal. Artinya Allah menyebutkan beberapa kalimat sumpahnya supaya manusia itu memperhatikan kebesaran Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah tidak kamu perhatikan bagaimana Rabb kamu telah berbuat terhadap kaum Ad. Irama dzatil imad, yaitu kabilah Iram yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dicipta, maksudnya adalah dibuat, dibangun, mithluha, seperti yang mereka miliki dari kabilah Iram itu, fil biladi, di negeri-negeri yang lain. Pada 3 ayat ini Allah menyebutkan tentang kisah kaum Ad. Kaum Ad ini nabinya siapa? Siapa nabinya kaum Ad? Ya, kaum Ad ini dijuluki juga kaum Iram di sini. Ya, kaum Ad itu nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Hud. Ya, Nabi Hud. Nabi Hud ini setelah Nabi Nuh. Ya, dalam urutan kan Nuh, Hud, Saleh. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Alam taro, bukankah, tidakkah kamu perhatikan? Ini yang diajak bicara siapa? Manusia seluruhnya dan bahkan kalangan jin. Ya, jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini
ditujukan kepada semua manusia. Begitu pula kalangan jin. Tidakkah kamu perhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah berbuat terhadap kaum 'Ad? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah engkau melihat wahai manusia, wahai bangsa jin, bagaimana Rabbmu telah berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan tinggi yang tidak pernah ada di negeri-negeri yang lain. Lalu apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka kaum 'Ad? Terlebih dahulu kita bahas siapa itu kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kaum dari kabilah terkenal di daerah selatan Jazirah Arab. Ya, wilayah selatan Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam untuk menyampaikan risalah. Namun mereka mengingkari Nabi Hud dan melampaui batas. Mereka ini memiliki fisik yang bagus. Ya, postur tubuhnya tinggi, besar dan kuat. Orang kita nyebutnya posturnya raksasa. Itu kaum 'Ad. Jadi kaum 'Ad ini kaum yang orang-orangnya ini raksasa, besar-besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kekuatan seperti kekuatan yang mereka miliki. Sebagaimana yang diucapkan, ya, keterangan dari Al-Baghawi rahimahullah taala boleh mengatakan, belum pernah diciptakan seperti kabilah kaum 'Ad dalam masalah tinggi badan dan kekuatan fisiknya. Berarti kaum 'Ad ini nggak ada yang nyamai. Ya, sudah posturnya tinggi, besar dan kuat. Kaum 'Ad. Tempat tinggal mereka adalah tempat tinggal terindah dan terbaik serta terkokoh. Wah, ini nambahi ya megahnya bangunan-bangunan yang dimiliki oleh kaum 'Ad. Namun mereka berlebihan. Mereka ini suka membangun bangunan yang tinggi, yang megah, akan tetapi bukan karena kebutuhan. Bukan karena kebutuhan. Lantas karena apa? Karena ingin menunjukkan kekuatan mereka. Ini loh kaum 'Ad. Ya. Sampai-sampai Nabi Hud alaihi salam berkata kepada mereka, "Atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun." Apakah kamu dirikan pada tiap-tiap bangunan itu, tanah dan bangunan yang tinggi itu sekedar untuk main-main saja? Ya, kan menunjukkan apa? Kaum 'Ad ini suka bangun bangunan yang megah, yang tinggi, tapi bukan untuk kebutuhan tempat tinggal mereka, namun untuk menunjukkan kesombongan, kebanggaan. Ini loh kami orang-orang yang kuat. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rizki lebar kepada mereka kaum 'Ad. Hingga kekayaan ini terus bertambah dan tambah pula bangunan-bangunan megah yang mereka dirikan. Serta Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka tumbuh-tumbuhan yang subur dan mata air yang ada di tengah mereka. Allah menyebutkan, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannati wa uyun. Allah anugerahkan kepadamu hewan-hewan ternak dan anak-anak serta kebun-kebun dan mata air. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-133 hingga 134. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar mereka mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka.
Ya, nikmat fisik yang besar, fisik yang kuat. Nikmat Allah anugerahkan kepada mereka harta, kemewahan, kekayaan. Akan tetapi ya, apa yang mereka lakukan? Mereka membalas kebaikan-kebaikan Allah itu dengan pembangkangan dan kesombongan. Mereka diseru oleh Nabi Hud alaihi salam agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi mereka enggan dan mereka memilih menyembah berhala mereka. Maka mereka mengatakan, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Bahkan ketika Nabi Hud alaihissalam menyeru mereka agar mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hanya mengingkari seruan Nabi Hud, akan tetapi menuduh Nabi Hud ini orang yang gila. Sehingga mereka mengatakan, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak berkata kecuali sebagian sesembahan kami ini telah menimpakan penyakit gila kepadamu. Ini nuduh Nabi Hud orang gila. Persis enggak dengan kaumnya baginda Nabi SAW di kota Mekah menuduh Nabi Muhammad gila. Persis. Mereka juga mengungkapkan kekufuran mereka terus terang kalau mereka ini kufur kepada Allah. Mereka mengatakan wa ma nahnu laka bimu'minin. Dalam surat Hud ayat yang ke-53 Allah berfirman, mereka berkata wa ma nahnu laka bimu'minin, kami sekali-kali tidak akan pernah mempercayai kamu. Mereka menyebutkan terus terang kalau mereka mengingkari ajakan Nabi Hud dan mereka ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak dakwahnya Nabi Hud alaihissalam seraya mengatakan qalu sawaun alaina aw'adta am lam takum minal wa'idin. Sama saja bagi kami apakah engkau akan memberikan nasihat ataukah tidak memberikan nasihat. Artinya sudah tertutup sudah hatinya. Engkau wahai Nabi Hud mau ngasih nasihat kepada kami ataupun tidak sama saja, gak akan ngaruh. Nah, itulah perilaku buruk mereka kaum Ad. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang banyak dibalas dengan keburukan dan kesombongan. Bahkan kaum Ad ini merasa mereka ini kuat-kuat. Mereka ini fisiknya besar-besar. Sampai-sampai kesombongan mereka muncul dengan mengatakan wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka berkata kepada Nabi Hud, siapa orang yang lebih kuat daripada kami? Ini. Jadi mengatakan kepada Nabi Hud, siapa orang yang lebih kuat daripada kami? Merasa diri mereka ini adalah manusia yang paling kuat. Fisiknya besar, tinggi, dan orangnya kuat-kuat. Kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Ketika mereka menyombongkan diri mengatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala balas. Ya, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat yang ke-15 Allah berfirman, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum, dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah itu yang mencipta mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, dialah yang lebih kuat daripada mereka. Ya, Allah yang mencipta sedang mereka yang dicipta. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada mereka. Wa kanu biayatina yajhadun, dan adalah mereka ini mengingkari tanda-tanda kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Mereka bangga ternyata dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun Allah menjelaskan bahwa kekuatan mereka itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seiring berjalannya waktu, keburukan kaum 'Ad terus bertambah. Kesombongannya makin menjadi-jadi, pembangkangannya tambah parah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Ya, mereka minta agar Rasul yang diutus kepada mereka itu dari kalangan malaikat, jangan dari kalangan manusia. Ini makin parahnya. Sehingga mereka mengatakan, qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kalau Rob kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya, maka kami sesungguhnya kafir kepada wahyu yang kamu bawa, wahai Nabi Hud. Ini mengatakan demikian kepada Nabi Hud, menunjukkan kesombongannya makin menjadi-jadi, pembangkangannya makin parah. Mereka juga tidak mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Ya, bahkan menilai suatu yang sudah binasa itu mustahil akan dibangkitkan kembali. Manusia setelah matinya itu tidak mungkin bisa dibangkitkan kembali. Ini mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Maka mereka mengatakan, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhama annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan mereka orang-orang kaum 'Ad, apakah Nabi janjikan kepada kamu bahwa bila kamu telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh sekali dari kebenaran, dan jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian itu. Ini ucapan mereka, orang-orang kaum 'Ad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu perhatikan apa yang Rabb kamu perbuat terhadap kaum 'Ad setelah itu? Pembangkangan demi pembangkangan, penolakan demi penolakan, kesombongan makin menjadi-jadi. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka azab dari arah yang tidak pernah mereka sangka. Awalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan itu tidak turun. Hujan tidak turun hingga tanah-tanah itu menjadi kering. Mereka pun tidak mengira kalau akan terjadi demikian. Setelah lama hujan tidak turun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan yang menghitam di atas mereka. Mereka menganggap dengan adanya awan menghitam itu akan turun hujan. Mereka sudah bersenang-senang, mereka sudah bergembira, bersukaria, ya. Mereka sudah berbunga-bunga melihat awan yang mendung seolah-olah akan turun hujan. Seraya mereka berkata, qalu hadza aridun mumtiruna. Inilah awan yang kepada kami akan menurunkan hujan. Mereka sudah senang. Namun Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan mereka akan turunnya hujan. Bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amrin rabbiha. Bukan Allah akan turunkan hujan kepada mereka, akan tetapi itulah adab yang kamu minta supaya datang disegerakan, yaitu angin yang mengandung adab yang pedih yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-Nya. Ternyata awan yang gelap di atas mereka itu
Allah kirimkan, ya, Allah kirimkan angin yang mengandung azab membinasakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-7, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin khusuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah timpakan angin kepada mereka selama sab'a layali wa thamaniyah, 7 malam 8 hari. Enggak berhenti-berhenti. Jadi angin itu datang kepada mereka selama 7 malam 8 hari tidak berhenti-berhenti. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kamu melihat kaum Ad saat itu mati bergelimpangan seperti, ya, bogolnya pohon kurma yang sudah lapuh. Ini. Jadi mereka, ya, mati bergelimpangan, ya, karena adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaum Ad, ya, kaum Ad. Kaum Ad itu disebut Irama Dzatil Imad, yaitu kabilah Iram. Ada yang mengatakan bukan kabilah Iram, namun penduduk di wilayah Iram. Disebut Iram karena kaum Ad yang pertama kali, generasi pertama. Ya, kaum Ad generasi pertama. Itu penduduk Iram. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang kisahnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, lalu Allah menyebutkan kaum yang berikutnya, umat yang lain, wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kaum Thamud adalah kaum yang memotong batu besar yang ada di lembah. Kaum Thamud ini kaumnya siapa? Baru pekan yang lalu kita pelajari. Kaum Thamud, kaumnya siapa? Nabi siapa? Kaumnya Nabi Soleh. Kan setelah Hud, Soleh. Ya, kaum Thamud ini kaumnya Nabi Soleh. Dan kaum Thamud itu tempat tinggal mereka dikenal sampai sekarang. Ya, Hijr namanya. Ya, Hijr. Hijr ini tempat di mana perang Tabuk terjadi. Ketika Nabi SAW perang Tabuk itu melewati daerah namanya Hijr. Ini kisahnya di pekan yang lalu sudah kita pelajari. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Ternyata Hijr disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surat dalam Al-Quran, surat Al-Hijr. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, dan sungguh telah berdusta siapa? Ashabul hijril mursalin, penduduk kota Hijr, terhadap rasul-rasul mereka. Ya, kaum Thamud itu kaum Ad generasi kedua. Maka kalau dilihat dari mulai daerah Hijr, ya, Hijr ini konon masih wilayah Arab Saudi sebelah utara kota Madinah. Sekarang disebut Madain Soleh. Peninggalannya masih ada, bangunan-bangunan yang megah dari batu besar yang mereka ubah menjadi rumah dan istana. Itu Madain Soleh. Sedangkan kaum Ad memanjang sampai Petra. Ya, sampai Petra. Ini masuk keajaiban, salah satu keajaiban dunia.
Maka kalau ingin lihat bagaimana kekuatan kaum Ad, maka lihat di Petra. Petra ini wilayah Yordan. Di sana. Sedangkan Hijr ini utara kota Madinah mengarah ke Yordan. Maka sepanjang itu ya kaum Ad. Kaum Ad generasi pertama disebut penduduk Iram. Generasi kedua disebut kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka orang-orang kaum Tsamud ini diberi kelebihan oleh Allah, mata pencaharian mereka, peternakan dan pertaniannya melimpah. Dan mereka mampu mengubah bumi yang datar di atasnya ini menjadi istana dengan bangunan-bangunan yang megah. Dan bangunannya itu dari batu besar yang mereka pahat menjadi rumah dan istana. Ya persis seperti yang kita lihat bagaimana di Petra, mirip. Ya bangunan dari batu yang besar, dari gunung, ya batu yang kuat, yang kokoh, mereka mampu memahatnya menjadi bangunan rumah dan istana. Bahkan ya kuburan mereka buat juga dari batu besar. Namun mereka tidak mengakui semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menyembah berhala. Ya. Mereka menyembah berhala sebagaimana kaum Ad. Lalu Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam di tengah-tengah mereka. Dan dari kaum mereka, sebagaimana Allah mengatakan wa ila Tsamud akhahum salihah, dan kepada kaum Tsamud aku utus saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh. Berarti Nabi Saleh ini muncul dari golongan mereka. Nabi Saleh menyeru kepada mereka agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, akan tetapi mereka pun ingkar. Mereka enggan mengikuti. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka minta bukti kebenaran, mukjizat kalau beliau Nabi Saleh seorang nabi dan rasul, minta dilahirkan, dimunculkan seekor unta dari batu besar. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Allah munculkan, Allah lahirkan dari batu besar ini muncul seekor unta. Ya, seekor unta. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta ini sebagai mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam. Dan Allah berikan aturan. Ada sumur di tengah-tengah kaum Tsamud. Satu hari khusus untanya yang minum. Hari berikutnya mereka kaum Tsamud bisa menikmati susu unta tersebut. Ini. Sebagian riwayat mengatakan sumur ini dibagi, satu hari khusus unta yang minum, satu hari berikutnya mereka kaum Tsamud yang minum. Namun mereka enggan. Ya, mereka enggan mengikuti aturan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan yang makin ngeri pembangkangan mereka ketika mereka kaum Tsamud membunuh, nyembelih unta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh. Disembelih untanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idzim ba'atsa asqaha, ketika bangkit seorang yang paling celaka di antara mereka, yaitu nyembelih unta mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam. Nah, ini kondisinya makin buruk, makin ngeri pembangkangannya mereka. Maka ketika keadaan seperti itu, Nabi Saleh alaihissalam tahu pasti azab dari Allah sebentar lagi akan datang menimpa mereka. Apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh alaihissalam, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kata Allah, kata Nabi Saleh alaihissalam dalam surat Hud ayat yang ke-65, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Selama 3 hari, dan waktu itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. 3 hari.
Selama 3 hari ini ada 9 tokoh pemimpin di kaum Samud yang bersekongkol ingin membunuh Nabi Shaleh alaihi salam. Singkat cerita, ketika di antara mereka ini sudah melakukan strategi gimana caranya membunuh Nabi Shaleh, mereka pergi ke bukit, ke gunung, mengintai gimana kesiapan untuk membunuh Nabi Shaleh alaihissalam. Saat itulah awal Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Allah turunkan batu besar dari atas gunung itu menjatuhi mereka hingga mereka binasa. Dan setelah 3 hari berlalu yang dijanjikan oleh Nabi Shaleh alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim suara gemuruh guntur, suara petir yang keras yang menimpa mereka, dan Allah jadikan dari bawah mereka ini guncangan yang dahsyat, gempa yang dahsyat. Dari atas mereka ini suara guntur yang memekikan telinga, dari bawah ini gempa yang dahsyat menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kaum Samud ini mati bergelimpangan, tidak ada tersisa satupun. Begitu mereka kaum Samud ini binasa, Nabi Shaleh alaihissalam selamat, dan orang yang mengikuti beliau selamat. Sembari meninggalkan kaum Samud, Nabi Shaleh mengatakan, "Ya qaumi, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu risalah dari Rabbku, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kalian tidak suka dengan nasihat. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini umat yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr. Yang ketiga Allah menyebutkan wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak. Pasak-pasak di sini ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud adalah tentara yang banyak dan kuat. Maka Fir'aun dalam sejarah kalau tidak salah putra dari Raja Ramses II. Karena Fir'aun ini julukan raja yang ada di Mesir. Maka Fir'aun di masa Nabi Musa adalah putra dari Raja Ramses II yang durhaka, membangkang, bahkan kesombongannya ini luar biasa, mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mengajak kaumnya agar mengikuti, agar mengakui bahwasanya Fir'aun adalah Tuhan. Kaumnya Fir'aun ini dari penduduk Kipti, penduduk Kipti. Fir'aun ini telah menjajah kaum Bani Israel, kaum Bani Israel ini kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Dan salah satu kisah yang paling familiar adalah ketika Fir'aun ini membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan alasan kenapa Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di tengah-tengah Bani Israel. Yang pertama, karena tukang sihir Fir'aun menyebutkan akan muncul seorang lelaki dari Bani Israel yang bakal mengguncang istana Fir'aun. Maka dengan itu Fir'aun memerintahkan seluruh tentaranya membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Lalu pendapat yang kedua mengatakan alasannya adalah supaya bangsa Bani Israel itu lumpuh, lemah. Sebagaimana kalau bangsa itu laki-lakinya nggak ada, kan jadi lemah, terhina. Cuman ada kalangan wanita, perempuan, nggak ada laki-lakinya, terhina. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa.
Meskipun Fir'aun ini membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, ternyata Allah selamatkan bayi laki-laki yang kelak mengguncang istananya Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Sampailah bayi Nabi Musa alaihi salam itu ke istana Fir'aun. Dan oleh istri Fir'aun minta agar diizinkan ini jangan dibunuh, biar dipelihara saja, dijadikan anak angkatnya istrinya Fir'aun. Dan Fir'aun membolehkan. Ternyata laki-laki yang bakalan mengguncang istana Fir'aun itu hidup di tengah istana. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pendapat yang lebih kuat di antara kedua pendapat ini? Alasan kenapa Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel? Dua-duanya kuat. Pendapat yang pertama ini dari kalangan ahli sejarah. Pendapat yang kedua dari kalangan para pengamat, peneliti. Wa Fir'auna dil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak. Kenapa disebut pasak? Karena satu bangunan kemah ini akan kuat manakala pasaknya ini kuat. Maka istana juga akan kuat, kerajaan akan kuat manakala memiliki pasukan yang besar dan kuat-kuat. Itulah yang dimiliki oleh Fir'aun. Bahkan pasukan yang tidak pernah terkalahkan, itu kaumnya, pasukannya Fir'aun. Maka Allah menyebutkan wa Fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan Fir'aun dan tentaranya. Kapan? Ketika ya di Laut Merah. Allah tenggelamkan di sana. Ketika mengejar Nabi Musa bersama kaumnya. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam agar dia memukulkan tongkatnya ke laut, dan terbelahlah laut itu menjadi 12 jalan, 12 lorong. Karena dari kaumnya Nabi Musa terdapat 12 suku. Ya, masing-masing Allah sediakan jalannya sendiri-sendiri. Dan indahnya lagi, ajaibnya lagi, masing-masing lorong dengan lorong berikutnya itu kelihatan. Jadi orang yang lewat di lorong A ya melihat bagaimana kawannya lewat juga di lorong B, sama-sama selamat. Jadi menenangkan hati sampai selesai. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya begitu melihat Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam mampu melewati lautan itu, maka Fir'aun dan tentaranya saling berselisih. Ya, yang akhirnya kemudian Fir'aun duluan yang nyebrang mengikuti Nabi Musa dan kaumnya. Ternyata sampai tengah ya mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bersama kaumnya sudah selamat, tinggallah Fir'aun dan tentaranya berada di tengah lautan. Allah tenggelamkan. Ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Ketika nyawa sudah di tenggorokan, Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Namun sudah terlambat. Ya, namun sudah terlambat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina taghaw fil bilad, yaitu kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, dan Fir'aun, ya. Fir'aun yang merupakan kaumnya Nabi Musa, mereka sewenang-wenang di negeri-negeri. Fa'aktsaru fihal fasad, mereka berbuat kerusakan di negeri-negeri tersebut, membunuh banyak orang. Dan kerusakan di sini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah kerusakan moral. Dan efek dari kerusakan moral adalah merembet kepada kerusakan material. Maka kerusakan moral itu lebih berbahaya daripada kerusakan
yang ada di sekitarnya. Karena begitu moral itu rusak, maka akan merembet merusak yang lain. Dan itulah yang terjadi pada 3 kaum ini yang Allah sebutkan. Kaum Ad, kaum Tsamud, sama Fir'aun, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab, maka Allah menimpakan kepada mereka cemeti azab. Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, diturunkan kepada mereka angin yang kencang selama 7 malam 8 hari, terus menerus gak berhenti-berhenti sampai mereka mayat bergelimpangan. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, dikirimkan suara yang memekikkan telinga dan gempa dari bawah mereka sampai menghancurkan mereka, tak tersisa satu pun. Fir'aun Allah tenggelamkan di laut. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kamu ini adalah benar-benar mengawasi orang-orang yang sombong. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah menyebutkan ayat yang berkenaan dengan umat-umat terdahulu, secara khusus kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, dan Fir'aun ini dalam banyak surat di Al-Quran. Ada beberapa disebutkan kisahnya dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Kenapa? Tujuannya supaya bisa menjadi pelajaran buat kita. Dan pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang kami muliakan adalah bahwa jangan menjadikan kuatan nikmat yang kita punya untuk kesombongan. Akibatnya akan seperti mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian mudah-mudahan sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan? Ya, mungkin karena sudah kesiangan ya. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan coba sisakan waktu untuk tanya jawab jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.